Shalom saudara dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa kembali melalui Rumus Kehidupan. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih di ayat-ayat terakhir dari Efesus pasal 4. Kemarin kita sudah dijelaskan dan diingatkan melalui ayat 30 dan ayat 29, juga ayat-ayat sebelumnya. Dan sebelumnya izinkan saya mengingatkan kita kembali tentang awal mula Efesus pasal 4 ayat 1. Hendaklah kamu sebagai orang-orang yang sudah dipanggil hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kemudian saya ulangi lagi, dijelaskan tentang bagaimana manusia lama, bagaimana karakter dan kehidupan manusia lama, dan kemudian kita dipanggil untuk hidup sebagai manusia baru. Dan kemudian kita diingatkan tentang amarah, tentang kemarahan. Kemudian diingatkan lagi tentang menjaga perkataan. Dan kemarin kita belajar tentang bagaimana kita diperintahkan supaya jangan mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Dan ayat selanjutnya berbicara ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi kita melihat di sini bahwa bagaimana supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Ayat yang langsung berkaitan dengan itu berbicara masalah pengendalian emosi. Semua 6 hal yang ditulis di dalam ayat 31 berkaitan dengan pengendalian emosi. Kalau hari-hari kemarin kita belajar tentang pengendalian lidah, pengendalian perkataan, sekarang kita berkaitan atau kita diarahkan, kita dinasihatkan, diperintahkan untuk mengendalikan emosi. Jadi apakah orang Kristen boleh emosian? Enggak boleh. Manusia baru tidak boleh emosian atau dikontrol oleh emosi. Itu sebabnya ayat 31 berkata segala kepahitan. Jadi kepahitan ditempatkan dalam urutan pertama dari segala yang berkaitan dengan emosi. Jadi orang atau manusia baru, murid Kristus, diperintahkan untuk mengendalikan emosi. Waduh, ini paling susah Pak Pendeta, betul. Mengendalikan emosi ini paling sulit, tetapi inilah 1 Korintus 9:27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Termasuk di dalamnya adalah pengendalian emosi. Jadi kata kepahitan dipakai dalam urutan yang pertama dari bahasa asli pikria. Pikria ini apa? Pikria diterjemahkan atau artinya menurut kamus adalah the resentful spirit that refuses reconciliation. Artinya menyimpan kebencian, kejengkelan, ketidaksukaan yang dipendam, bahkan menolak rekonsiliasi. Nah, inilah yang namanya kepahitan. Misalnya, saya pernah disakitin oleh si A, atau si A pernah memperlakukan saya dengan sikap yang tidak menyenangkan. Lalu saya pendam, saya simpan itu. Itu akan menjadi kepahitan. Nah, kepahitan akan menuntun kepada langkah selanjutnya. Dan jadi 6 hal yang dibahas di dalam ayat 31 ini saling berkaitan. Kemudian yang kedua dikatakan kegeraman. Jadi kepahitan bisa, atau kepahitan yang dibiarkan bisa menimbulkan kegeraman. Apa itu kegeraman? Dan kegeraman di sini diperintahkan untuk disingkirkan, untuk dibuang. Jadi istilah kegeraman di sini yang dipakai adalah timos. Timos artinya menyiratkan sesuatu yang panas, yang ganas. Ini bisa digambarkan sebagai satu kemarahan yang mendidih
sampai pada titik di mana dia mengendalikan dan mengontrol kita, menyebabkan kita bertindak liar atau ceroboh. Dan itu bukanlah satu amarah yang benar, itu adalah murka. Jadi kepahitan, lalu kegeraman, lalu apa lagi? Kemarahan. Jadi kita sudah belajar dari Efesus pasal 4 ayat 26, tidak semua kemarahan adalah dosa. Tetapi bagian ini menjelaskan, referensinya menunjukkan kepada bagian amarah yang harus dibuang, karena amarah ini bersikap atau lebih bersifat duniawi. Ini adalah kemarahan yang terus menerus, tidak terselesaikan dan tidak diselesaikan, dan ini menjadi satu habit atau kebiasaan. Ada ya orang yang hobinya marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dibuang. Jadi memang iritasi atau gangguan tidak selalu dapat dihindarkan. Ya, kita ketemu orang, kadang-kadang kita mengalami iritasi, ya. Tetapi kita dapat bekerja untuk membatasi seberapa banyak kemarahan yang kita ungkapkan dalam hidup kita. Jadi nggak tiap kali marah, ini sedikit marah, ini sedikit marah, ini sedikit marah. Amarah yang tidak terkendali itu akan menyebabkan gangguan di dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama. Dan amarah menjauhkan kita dari orang lain. Apalagi kemarin kita belajar mengendalikan perkataan, ya, supaya kita bisa membawa damai sejahtera, mendatangkan kasih karunia kepada orang lain. Nah, hal yang berikutnya, kata yang dipakai adalah pertikaian. Ini yang harus dibuang. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Pertikaian artinya apa? Istilah yang dipakai krauge. Istilah ini menyiratkan arti kebisingan, keributan, kegemparan. Nah, orang percaya, murid Kristus, manusia baru tidak boleh dikenal sebagai orang yang hobinya membuat orang lain jengkel atau menjengkelkan, membuat rusuh, membuat onar dan menjengkelkan. Ini yang disebut sebagai pertikaian. Manusia baru diperintahkan untuk membuang pertikaian. Nah, ini selagi masih dalam suasana Natal, mari kita melakukan rekonsiliasi. Kalau mungkin ada pertikaian-pertikaian di masa lalu, ada baiknya kita melakukan rekonsiliasi. Yang berikutnya, hal yang kelima disebut fitnah. Harus dibuang. Apa itu fitnah? Fitnah artinya adalah berbicara hal-hal yang palsu, bahkan juga keburukan yang palsu tentang orang lain. Itu fitnah. Nah, ini boleh dikatakan masuk dalam kategori fitnah itu hoax. Jadi fitnah tidak hanya mencakup kebohongan, tetapi juga mencakup segala upaya untuk menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak pantas. Itu juga adalah satu fitnah. Waduh, daftarnya panjang ya, yang berkaitan dengan emosi. Bahkan yang keenam, kata yang dipakai, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kata yang dipakai adalah kakia. Kakia, kakos, kakia artinya jahat. Dan termasuk di dalamnya adalah niat jahat. Jadi kata segala macam kejahatan di dalam ayat ini berkaitan dengan emosi tentunya. Baik kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala macam emosi yang meledak-ledak. Ini yang harus dibuang. Dan inilah sikap yang secara aktif kita harus berusaha untuk membuangnya. Orang percaya, manusia baru, murid Kristus tidak boleh dikenal karena kejahatan. Tetapi harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Jangan kalah oleh kejahatan,
tapi kalahkanlah kejahatan oleh kebaikan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sungguh memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Sebentar lagi. Bukan tahun yang mudah, bukan hal yang mudah bagi kami. Hal emosi ini seringkali bahkan menghantui sepanjang hidup kami di tahun 2023. Tapi Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami meningkat, makin hari makin bertumbuh, sehingga kami belajar membuang kepahitan, fitnah, kegeraman, pertikaian, kemarahan, dan segala macam kejahatan itu dari dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami percaya kami sanggup melakukannya, karena kami naikkan semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.